Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Untung. Nah, kali ini aku sendirian karena hari ini memang khusus kita mau ketemu sama seseorang wanita yang luar biasa sekali. Beliau ini adalah sosok yang sangat menginspirasi sekali. Apalagi beliau ini pernah membuat buku yang berjudul Omset Miliaran Tanpa Modal. Nah, aku sebagai kaum apa ya? Pastinya pengen tahu banyak dong. Kok bisa sih tanpa modal tapi omsetnya bisa miliaran? Nah, kita akan kupas semua dalam Untung Mau Tahu. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Fatimah Az-Zahra atau dikenal juga dengan nama Fatimah Batrisya adalah seorang pengusaha di bidang produk kesehatan dan kecantikan, yaitu PT Batrisya Herbal Indonesia. Ia juga aktif sebagai motivator dan inspirator sekaligus penulis buku Omset Miliar Tanpa Modal. Beneran tanpa modal gak sih? Perjalanan kehidupannya sempat viral karena diketahui Fatimah pernah berbuka puasa dengan air mentah dan makan ikan bekas kucing. Juga pernah tidur beralasan kardus. Udah, kemudian sholat maghrib, minum air putih mentah gitu, air mentah dari keran. Terus sholat maghrib, di situ setelah sholat maghrib mulai Allah, saya mulai nggak kuat. Berasa banget. Iya, Allah, perut saya perih. Allah, Engkau Maha Ada. Engkau Maha Ada, tolong berikan saya untuk buka puasa dari mana saja. Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Gitu. Nah itu seperti percaya nggak percaya, saya menganggap itu adalah jawaban doa. Datang kucing. Saat ini, usahanya telah berkembang pesat dan mampu menggayat banyak brand ambasador papan atas seperti Ola Ramlan, Okky Setiana Dewi, Meisya Siregar, hingga Virus. Penasaran tips sukses tanpa modal ala Fatimah? Beneran tanpa modal nggak sih? Yuk kita simak cerita lengkapnya di channel Cerita Untung. Dan alhamdulillah di sini kita sudah kehadiran seseorang wanita yang luar biasa, adalah Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya sudah mau hadir ke sini. Aduh, seorang pengusaha sukses mau main ke Cerita Untung terus mau berbagi tipsnya seperti apa ke semua subscriber kita. Ini kita senang banget nih, suatu kebanggaan tersendiri pastinya. Saya justru merasa bersyukur sekali bisa diundang ke sini, bisa bertemu dengan Mbak Venita yang Masya Allah luar biasa. Saya tuh orangnya agak minderan Teteh, makanya sekarang ketemu sama Mbak Venita ada deg-degan gitu. Tapi kok bisa ya sosok yang luar biasa tapi ada sedikit minderan gitu? Emang beneran ada atau cuma ini doang? Bisa jadi dari ini inner child. Gitu. Karena kan dulu kalau lagi kadang-kadang misalnya antri nih, orang lain ngelihat saya, pakaian saya kan dicucinya cuma pakai air, jadi bladus, kotor dan sebagainya. Jadi jangan deket-deket, cuy, gembel gitu. Itu langsung, saya jangan deket-deket orang-orang terganggu gitu. Jadi langsung mundur. Pernah ngalamin itu? Iya, ada masa remaja begitu. Jadi bahkan kalau Ustazah Okky bilang, Umi kenapa sih kalau deket-deket kayak mundur-mundur gitu? Iya, itu kayaknya inner child mah gitu. Saya tuh ada perasaan, aduh aku kalau deket orang kayaknya orang terganggu deh gitu. Aduh, gitu. Itulah ya mungkin buat kita-kita nih yang udah gede, udah besar, terus ngerasa bahwa diri kita udah berhasil, udah sukses. Janganlah kita melihat seseorang tuh dengan sebelah mata gitu ya. Kita ngelihat kayak, aduh bajunya gitu langsung segala macam, dan ternyata ini kebawa banget sampai dewasa ya. Walaupun Teh Fatimah sekarang udah sesukses apapun, masih tetap ada bekas-bekas itu tetap ada di dirinya Teh Fatimah ya. Ya, satu sisi sih banyak orang mengatakan saya sukses gitu ya, dan saya sendiri kadang-kadang suka kayak nggak percaya gitu. Ya Allah, alhamdulillah ya, saya punya usaha sebesar ini. Gitu. Kayak nggak percaya gitulah gitu. Terus punya rumah dulu, waktu pertama kali kita sewa rumah, sebetulnya saat itu penghasilan sudah bukan penghasilan sih, omset sudah miliaran. Tapi sewa rumah yang 50 juta aja saya bilang, kita ini jadi ngerasain jadi orang kaya. Gitu. Jadi
hal-hal kayak gitu tuh kaya miskin, karena dulu kan kata miskin itu sering gitu, orang miskin gitu, gitu-gitu tuh kayak aku nih orang miskin, tapi aku suatu hari harus bisa menjadi seseorang yang besar biar nolong orang-orang lemah gitu. Oh, dan itulah yang dilakukan oleh Teh Fatimah sampai sekarang ya. Mudah-mudahan. Masya Allah. Nah, ini dari tadi kita ngebahas mengenai Teh Fatimah pernah punya pengalaman kecilnya itu ya lumayan apa ya istilahnya dinyinyirin orang-orang lah, dianggap bahwa aduh kalau antri jangan deket-deket juga deh. Mungkin karena tadi kata Teh Fatimah pakai bajunya mungkin bladus gitu warnanya atau seperti apa, itu kan hanya pandangan orang. Tapi sebenarnya seperti apa sih masa kecilnya atau dulunya Teh Fatimah itu seperti apa? Iya, SMP saya di Lampung. Jadi, orang Sumatera. Oh, Insya Allah sama-sama orang Sumatera, perantau kita ya. Pernah di Sumatera kalau saya. Oh gitu, tapi asli? Asli dari Citeras. Citeras itu perbatasan antara Lebak dan Serang. Oh oke, baik. Berarti pernah sana, bukan orang-orang asli Sumatera ya? Oke. Nah, pada saat SD itu sebetulnya kalau melihat, kan ada yang bilang dulunya orang tuanya kaya kali. Orang tua saya waktu saya usia TK pada saat sekian tahun itu sebetulnya di Dewan. Oh, Dewan saat itu partai ada 3 partai ya, salah satu Dewan. Kemudian berarti di Lampung itu? Enggak, di Citeras, di Lebak, Banten itu. Perbatasan antara Lebak dan Serang. Sebetulnya sebelum usia saya 5 tahun 6 tahunan itu secara kehidupan ekonomi cukup baik. Gitu. Kita punya kendaraan dan sebagainya. Tapi pada saat usia SD ayah sakit-sakitan, sakit berat, sehingga habis biaya untuk pengobatan, terus tidak ada yang mencari nafkah gitu. Sementara ibu pengajar ngaji Al-Quran. Jadi dapatnya parelek kalau kata Sunda. Jadi receh. Gitu, dapat recehan dari ngajar dari majelis taklim ke majelis taklim. Jadi saya mulai merasa, wah jangan-jangan saya nggak bisa sekolah nih SMP gitu. Saya punya cita-cita besar. Jadi pada saat itu aja saya sering diajak jadi sari tilawah. Kalau ada hajatan tuh, apa bahasanya? Pokoknya kalau ada acara gitu, dijadiin sari tilawah, dapat amplop gitu-gitu. Tapi diajakin terus sama ibu ya berarti ibu. ya? Ibu kan suka dipanggil untuk dakwah, untuk Kori, ibu itu Kori. Kori provinsi. Kemudian pada saat itu saya melihat jalan nafkah ibu saya ini tidak bisa diandalkan. Karena kalau bawa pulang makanan aja rebutan. Saya tipenya kalau lagi makan bareng-bareng nggak tega gitu loh mau makan. Nih adik-adik saya aja pasti belum kenyang. Emang berapa bersaudara? Adik saya 3, kakak saya 2. Berarti ada 5, ada 6? 6 bersaudara. Jadi kalau melihat adik-adik saya makan lahap segala macam, dalam hati saya suatu hari harus jadi orang besar gitu, untuk minimal untuk keluarga saya. Jadi saat itu kakak nyemir sepatu. Jadi itu udah mulai susah lah ya. Waktu saya SD itu udah mulai SMP sih kalau mulai susah bangetnya. Nah, SMP akhirnya saya ikut paman ke Lampung. Berarti pisah dari keluarga? Meninggalkan orang tua, tinggal di Lampung karena saya pengen sekolah. Sampai di Lampung sekitar 1 tahun. Sedih. Harusnya cerita dulu ya. Ini sedih dulu. Ayah meninggal. Di situ saya berpikir, oh, sekarang sudah betul-betul yatim. Berarti ibu saya mengurus anak, harus cari uang, gitu kan. Ya Allah, di sana tuh nangis gitu. Ya Allah, lindungi ibu saya. Terima kasih. Ya Allah, lindungi ibu saya. Jagain adik-adik saya. Di situ saya mulai bercita-cita. Ya Allah, izinkan saya jadi orang besar untuk menolong keluarga saya. Setahun berikutnya baru saya punya kesempatan pulang.
Oh, saat itu ketika Bapak meninggal nggak punya kesempatan pulang karena jarak yang jauh, ongkos tidak punya, gitu. Keluarga juga kecil kemungkinan untuk mengantar pulang. Jadi saat itu jangankan pulang, berkirim kabar aja enggak, 2 tahun itu. Jadi itu aja saya tahu bahwa ayah saya meninggal. Ada orang yang ke Jawa, ke Pulau Jawa gitu. Pulang ke sini bisik-bisik. Jadi enggak secara langsung betul, gitu ya? Nggak betul-betul dikatakan ayah saya meninggal. Jadi bisik-bisik itu Kak Edi itu bisik-bisik sama bibi saya. Jadi bibi saya itu yang jadi pengurus di Lampung. Bisik-bisik, si Ipat nggak usah tahu. Jadi saya kan Fatimah Azahra, panggilnya Ipat gitu ya. Ipat nggak usah tahu. Bisik-bisik, Ipat nggak usah tahu, nangis. Udah langsung apa gitu. Langsung ada feeling Iya, tapi. langsung udah mandi nangis gitu kan, Allah tolongin keluarga saya gitu. Udah kemudian 1 tahun kemudian saya dijemput pulang, baru saya betul-betul tahu bahwa benar Bapak meninggal. Tuh ya apa, kekuburannya juga sudah lama kan ya, bukan tanah merah lagi ya. Gitu. Kemudian saya sekolah lagi di panti asuhan lagi. Jadi di Lampung itu panti asuhan. Oh, padahal saat itu posisinya belum jadi yatim ya. Hanya duafa karena sudah kondisi ekonomi sangat sulit. Jadi kan panti asuhan itu untuk yatim piatu dan duafa. Gitu. Jadi posisinya sudah duafa, sudah untuk makan saja sudah sulit. Gitu. Maka masuklah ke situ. Kalau SMP saya masuk panti asuhan untuk gratis sekolah, karena di situ kalau untuk makan bawa sendiri gitu. Nah di situ di SMP itu yang saya punya cerita sampai viral makan ikan bekas kucing itu, gitu. Jadi sebetulnya saya punya saudara yang baik di situ, selalu nawarin, "Neng, makan Neng ke dapur," gitu. "Neng, udah makan belum? Makan nih ke dapur." Cuma sayanya pemalu. Jadi ya saya mengandalkan yang saya bawa gitu, beras dari ibu. Kadang dikasih uang 10.000 untuk 1 bulan gitu. Untuk 1 bulan. Untuk Tahun 1 berapa bulan. sih waktu itu? Tahun berapa berarti? 94? 94. 95? Ya 94, 95. Tapi 10.000 untuk 1 bulan juga lumayan. Iya. Jadi ongkos berapa ribu, sisa berapa ribu gitu. Karena kan ada ongkos dulu perjalanan. Nah nanti itu saya kan punya jatah pulang. Ini cukup untuk 1 bulan misalkan. Sebetulnya kayak gimana cara ngaturnya ya, gitu. Tapi saya biasanya gimana cara ngatur itu nggak lama di dalam pikiran, langsung cukup. Kalau di depan ibu tuh cukup. Kok bisa cukup Neng, kata ibu. Gimana kata, kok bisa cukup? Nanti kan ada rezeki juga di sana juga. Gitu. Masya Allah. Nanti ternyata padahal sebelum waktunya pulang tiba itu udah habis. Jadi Terus untuk pulang pun juga gimana tuh, berarti ongkosnya udah nggak ada? Ongkosnya udah nggak ada. Jadi kadang-kadang ikut kan sepupu kan itu apa namanya? Sekolah di sana. Sepupu itu pengurus pesantren. Pengurus pesantren, jadi di situ kadang-kadang ya ikut aja nebeng gitu ya, ikutan pulang. Gitu. Jadi kalau lagi nggak bisa pulang, ya udah nunggu aja, nggak usah pulang gitu. Dan ibu tahu saya pernah kelaparan, tahu saya pernah tidur di atas kardus, tahu segala macam itu setelah saya launching buku. Gitu. Masya Allah, berarti selama istilahnya apapun yang dihadapi oleh Teh Fatimah saat nggak itu, ada yang tahu. Teh Fatimah nggak pernah keluh kesah gitu dengan ibu. Ibu itu sampai kaget. Serius katanya. Iya serius. Loh, kenapa Neng setiap pulang dari sekolah SMP waktu tinggal di panti saya pernah di pesantren yatim juga. Pesantren yatim Asyafiyah. Selalu ceritanya indah-indah katanya. Kok sekarang ada cerita begini ibu baru tahu? Iya, kalau ibu taunya dulu, ibu nangis. Iya, dan pasti nggak akan terima gitu ya ngeliat anakku gitu bisa digituin gitu ya, atau nggak terima tapi nggak ada solusi juga saat itu. Ibu mau gimana gitu. Tapi kalau ibunya taunya sekarang, ibu bahagia. Iya, karena benar-benar. apa? Sekarang kita sudah melewati itu semua.
Aduh, Masya Allah. Tapi kan juga nggak banyak juga ya orang yang hanya berdiam diri gitu ya, apalagi untuk anak-anak umur segitu. Pasti kan dia pengen curhat, pengen cerita apa yang dihadapin. Malah terkadang kan banyak yang udah give up atau apa gitu. Tapi Teh Fatimah malah di situ ya udah susah sendiri, apa sendiri. Pokoknya taunya ibu tuh Teh Fatimah tuh baik-baik aja gitu. Karena saya berpikir begini, tanpa saya cerita, ibu saya tuh udah banyak beban. Anak banyak, nyari uang, itu aja ibu kadang-kadang dengan kondisinya ada apa, marah gitu, sedih, nangis. Pastilah, apalagi seorang diri ya. Iya, seorang diri merawat anak-anak yang masing-masing punya karakter masing-masing ya. Iya, ke saya ibu kadang marah. Ya namanya anak-anak pasti ada salahnya bikin kesel orang tua ya. Iya, saya itu dibully orang nggak nangis. Disakitin orang nggak nangis, saya nangis justru ketika ibu saya marah gara-gara saya dibully orang gitu. Contohnya saya di sekolah dicoret-coret, diambil punya saya dan sebagainya. Pada saat saya dibully orang, perasaan saya nggak ada marah, nggak ada sedih. Jadi saya pulang, ibu lihat kok dicoret-coret lagi gitu. Siapa yang nyoret-nyoret? Ya, teman-teman gitu. Siapa namanya? Ya lupa. Kayak ini gitu tuh, marah gitu. Terus kayak pengen nangis, kayak marah gitu. Jangan diam kalau dibully. Gitu kira-kira ya, tapi dalam bahasa Sunda. Aduh, lawan, nangis, marah katanya. Di situ saya nangis. Diamnya saya menyakiti ibu saya. Saya nangis di depan cermin. Ya Allah, tunjukkan baik itu bagaimana. Saya tahunya baik itu adalah sabar. Ternyata sabarnya saya membuat ibu saya nangis. Allah yang maha baik, tolong saya. Jadi saya kalau nangis itu, satu ketika saya bingung baik itu bagaimana. Terus kedua ketika saya lihat ibu saya susah. Nah, kemudian di situ saya mulai berpikir bagaimana ya untuk menggantikan penderitaan ibu saya. Gitu. Jadi ibu itu booster lah, booster untuk saya. Masya Allah ya. Terus apa waktu itu akhirnya yang dilakuin oleh Teh Fatimah gitu? Apakah ngikutin kata ibu gitu? Jadi ikutan marah sama mereka ketika ada yang bully? Karena kan pasti setelah bulian yang terjadi sebelum ibu marah, pasti kan akan ada lagi bulian selanjutnya gitu kan. Nah, apa yang dilakukan oleh Teh Fatimah? Atau Teh Fatimah tetap berasa bahwa yaudah saya akan diam karena sabar itu adalah diam, atau Teh Fatimah akhirnya meledak gitu? Karena kan kita juga capek gitu digituin terus, dan mereka nggak tahu sebenarnya apa yang kita alamin saat itu. Saya saat itu tidak merasa capek dibully. Yang saya pikirkan adalah bagaimana ibu tidak tahu. Gitu. Jadi bukan bagaimana saya melawan menghentikan pembulian, tapi saya hanya berusaha bagaimana ibu tidak perlu tahu. Gitu. Jadi makanya saya juga jarang bergaul dengan orang-orang yang di sekitar rumah. Jadi kalau misalnya di sekolah supaya saya tidak dicoret-coret lagi, berarti jauh-jauh aja dari mereka. Gitu. Itulah kenapa tadi di awal bilang sempat minderan, karena nggak mau diperlakukan seperti itu. Jadi mendingan menjauh aja dari mereka. Iya, jadi kesannya kayak saya ini tidak disukai, misalnya kan, kemudian mengganggu dan sebagainya gitu. Sebetulnya ada juga yang dibully, anak lain ya, anak lain yang dibully nangis, saya samperin, udah main sama saya aja yuk gitu. Aduh, Masya Allah. Kayaknya tuh di antara 10 anak, 1-2 orang lah mungkin yang bisa kayak gitu ya. Karena nggak semua orang kuat juga, nggak semua orang bisa sabar. Yang ada mereka ngelawan, tapi mereka tetap disalahin juga kebanyakan. Kebanyakan orang-orang seperti itu ya. Tapi ya Masya Allah, ini buat teman-teman semua mungkin ya, siapapun itu ya, mau di tempat sekolah, mau di lingkungan pekerja atau di lingkungan manapun, janganlah kita memandang rendah seseorang gitu. Mungkin bulian ini cuma sekedar bercandaan. Ya Allah, ini orang yang pernah aku bully dulu gitu. Jadi seorang yang sukses mungkin dia lupa, tapi bekasnya itu masih ke bawah terus sampai sekarang gitu. Tuh kan. Ini sih, jadi salah satu teman SMA yang dulu pada saat antri, cuy gitu, gembel, itu meludah itu. Saya sendiri tahadus binikmah ya sama Allah, ya Allah terima kasih Allah tidak berikan saya rasa benci. Gitu. Jadi
Saya sedikit pun tidak ada kebencian pada orang itu, termasuk kepada orang-orang yang membuli saya waktu saya sekolah. Suatu hari di usia dewasa kita ketemu, beliau sakit gitu, dan tahu saya sudah seperti ini, akhirnya kita sharing, ngobrol. Terus saya cerita, tahu nggak Kak, salah satu yang membuat saya besar adalah sikap Kakak waktu itu. Kenapa? Ingat nggak waktu kayak gini? Ya Allah, terus kamu sakit hati? Enggak. Terus saya berpikir, ya Allah, saya harus jadi orang besar supaya tidak banyak orang-orang seperti saya yang sulit untuk bergabung gitu. Jadi biar orang-orang miskin bisa kebantu, mereka bisa membaur gitu. Kan saya gara-gara pakaiannya kotor kan, Kakak nggak mau deket-deket. Ya Allah, aku jahat banget ya dulu. Namanya anak remaja. Remaja kan belum bisa berpikir belum bisa berpikir ya, banyak rasional. Ya gitu ya, mungkin kepekaan juga belum, tapi kamu sakit hati enggak serius Kak, enggak sakit hati sama sekali, tapi Kakak memberi pengaruh kepada kesuksesan saya. Ya Allah. Kok bisa ya, malah Teh Fatimah malah secara tidak langsung ngucapin terima kasih ke beliau gitu ya, karena beliau udah begituin saya, terus akhirnya saya kayak gini. Tapi nggak semua orang juga ya Teh bisa kayak gitu. Yang ada kan ada orang yang dendaman atau apa. Tapi Masya Allah banget, ini pelajaran yang luar biasa banget nih buat kita juga. Ya apapun itu, ya kita jalanin aja, mungkin itu adalah proses hidup. Nah tadi juga Teh Fatimah juga bilang sempat viral karena Teh Fatimah cerita di masa sekolah pernah makan ikan bekas kucing. Iya. Jadi yang waktu saya di pondok tadi, di SMP, kan beras habis, ikan habis. Saya tuh dulu belinya ikan asin, ikan asin 1 ekor, dicocol-cocol biar bisa berhari-hari. Nah akhirnya kan habis tuh, ikan 1 ekor habis, nasi habis, beras habis. Jadi saya puasa beberapa hari. Di hari ketiga saya puasa itu, perut udah nggak kuat kali ya, itu udah perih. Saya waktu itu lagi banyak hafalan juga kan, hafalan tahfiz, hafalan Al-Quran. Saya baca hafalan-hafalan saya sambil nunggu maghrib. Ya Allah, perih gitu. Wah, perih ini. Udah, kemudian sholat maghrib, minum air putih mentah gitu, air mentah dari keran. Terus sholat maghrib, di situ setelah sholat maghrib mulai, Allah, saya mulai nggak kuat. Berasa banget. Iya, Allah, perut saya perih. Allah, Engkau Maha Ada. Engkau Maha Ada, tolong berikan saya untuk buka puasa dari mana saja. Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Gitu. Nah itu seperti percaya nggak percaya, saya menganggap itu adalah jawaban doa. Datang kucing, naik ke panggung. Jadi kamar saya itu panggung dari kayu, dari bambu. Naik ke atas, begitu lihat saya kaget, copot ikannya. Oh, ini lagi yang ini megang ikan, megang bahasanya apa? Gigit ikan lah gitu. Ya, ngigit ikan, cuma baru ngigit gitu. Jadi kayaknya nyuri dari dapur kiai. Oh. Nyuri dapur kiai, ikan kayak bandeng gitu. Kayak yang. Berarti masih utuh? Masih utuh, besar. Gitu. Jadi digigit, lihat saya kaget, lompat. Dilepas gitu ya? Copot, lompat, pergi gitu. Ya Allah. Saya kan berasa kayak kiriman dari Allah ya. Perantara kucing gitu ya. Jadi langsung, ya Allah, wah, langsung saya bakar, saya makan. Dan itu ketimbang sekarang makan di mana-mana restoran mahal, itu paling enak. Paling nikmat bandeng itu. Betul. Ya. Paling nikmat saat itu ya, mungkin dengan kondisi saat itu. Tapi teman-teman atau pengurus atau apa di pesantren itu tahu nggak kondisi? Banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu? Bisa jadi nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena mereka lihatnya baik-baik aja. Sampai ada teman saya, begitu tahu sekarang, Fat, kok kamu nggak bilang? Bapakku kan punya sawah besar gitu. Kalau beras aja kan nggak susah. Ya kalau saya waktu itu nggak kesusahan, mungkin juga nggak sebesar ini. Karena kan semua hal yang terjadi pada kita itu kan udah settingan Allah gitu. Jadi saya ngerasa kalau sekarang menceritakan itu ada sedihnya, ada
bahagianya gitu. Apa ya bahasanya? Lebih ke ya Allah, bangga mungkin iya, ya bisa melewati itu iya, semua, karena nggak semua orang bisa teh ngelewatin itu. Berat kan ada orang tidak ingin mengingat masa-masa perih ya. iya. Kalau saya senang mengingat masa-masa perih itu. Maksud senang itu dalam arti saya pernah mengalami itu ya, gitu. Iya nggak, Mbak Venita, kebayang nggak? Saya pernah mengalami itu dan fine gitu. Dan saya bisa melewati itu semua, dan saya bisa duduk seperti ini sekarang. Betul. Gitu ya. Tapi apa yang membuat Teteh akhirnya bangkit dan kayak punya, oke, ini saatnya nih untuk bisa bikin sesuatu, atau apa cara yang Teteh lakuin saat itu? Kalau saya itu semua dicoba sih, apa yang mungkin gitu. Jadi pada saat saya gadis itu, saya pernah kerja jadi karyawan gitu di PT Mattel Jakarta 1. Saya sering menceritakan itu karena saya di situ pernah terpilih jadi Putri Mattel. Mattel apa Teh? Mattel itu perusahaan Barbie. Oh, boneka? Iya, perusahaan yang memproduksi Barbie dan mainan-mainan. Oh, Gitu. oke. Nah, di situ dulu pada saat itu kan ada 2 perusahaan, namanya PT Mattel Jakarta 1 dan Mattel Jakarta 2. Di Wismanya juga ribuan orang gitu. Jadi anak yang minderan, yang miskin dan sebagainya itu pada saat itu terpilih jadi Putri Mattel, dan itu mungkin bukan titik balik sih. Pertama kalinya saya merasa dicintai banyak orang gitu, karena malam itu jadi cerita yang ini nggak apa-apa ya. Iya. Jadi malam itu 5 finalis di panggung. Pertama kita panggil putri favorit gitu. Favorit kan artinya dicintai banyak orang ya, karena pilihan dari seluruh yang di sana gitu lah, gitu, gitu ya. putri pilihan. Saya dipanggil maju ke depan. Banyak yang menyukai saya. Kalau ingat itu, mungkin itu salah satu titik balik saya menjadi, saya ternyata dicintai banyak orang. Saya ternyata bisa normal seperti orang lain lah gitu. Bukan orang yang di pojokan gitu, yang kotor, yang miskin dan sebagainya. Tapi ternyata banyak yang sayang gitu ya. Banyak yang sayang gitu. Ternyata orang-orang banyakan yang baik daripada yang kurang baik gitu. Dari situ saya sering ngobrol sama teman gitu ya. Banyakan orang baik apa nggak baik? Banyakan yang baik gitu. Berapa persen yang baik? 99% saya bilang. Oh, Masya Allah. Kok bisa begitu? Iya, 1% adalah orang-orang yang belum baik. Belum baik. Belum baik. Kata-katanya keren loh, belum baik loh. Kalau mungkin kalau kita banyak yang nggak baik sama gue apa gitu, tapi ini Teh Fatimah bilangnya belum baik karena pada dasarnya mereka itu adalah semua orang-orang baik ya. Pada dasarnya semua manusia itu kan fitrahnya baik ya. Bersih ya. Bersih, di perjalanan ada yang mengalami mungkin bulian, ada yang mengalami kecewa, ada yang mengalami banyak hal. Disitulah mungkin muncul sisi-sisi nggak baik. Jadi pendendam, jadi pemarah, jadi apa. Tapi di balik tampilan-tampilan yang nggak baik itu, saya percaya di dalamnya baik. Masya Allah. Saya pernah di terminal, Mbak Venita. Di terminal tengah malam, gara-gara, nah itu kemarin viral juga tuh yang soal saya tidur di atas kardus. Jadi saya mau bayar kontrakan, mau bayar kosan. Uang saya tinggal 200.000. Tiba-tiba teman sebelah, kosan di sebelah saya yang baru melahirkan datang nyamperin saya, "Fat, pinjam uang dong, saya mau bayar kosan. Kalau saya nggak bayar kosan, saya harus keluar dari kosan bawa bayi saya yang baru melahirkan gitu. Suami saya belum dapat kerjaan. Nanti kalau suami saya dapat kerjaan, saya langsung bayar." Saya mau bayar kosan juga. Tinggal segitulah uang saya. Terus, "Pak, tolongin, bisa nggak?" "Nggak usah pinjam, bayar aja. Soalnya saya nggak di sini lagi." "Loh, kok kenapa?" "Saya mau pulang gitu. Pokoknya mau keluar, doain aja ya gitu. Jadi nggak usah dipikirin, ini bukan utangan." Udah, saya berkemas keluar. Sebetulnya sempat lama sih berpikir, aduh, saya ngeri-ngeri sedap sih keluar sendirian. Saya kan bukan orang kota. Padahal itu pasti nggak ada niatan buat keluar. Nggak. Karena emang buat bantu. Terus Teh Fatimah bilang, saya juga nggak di sini. Padahal Teh Fatimah mau keluar pada saat masih itu butuh tempat tinggal masih itu butuh kan. tempat tinggal dan belum pernah berkeluyuran di Jakarta. Jadi saat itu Jakarta masih asing buat saya. Jadi begitu tahu malam ini saya tidak punya tempat tinggal, sempat agak kayak gimana ya Jakarta.
Tapi kan saya sangat yakin Allah Maha mendampingi gitu kan. Semua makhluk yang Allah ciptakan Allah awasi kan, nggak ada yang luput dari pengawasannya. Jadi selama saya baik pasti Allah jagain saya. Gitu. Keluar walaupun deg-degan. Nah itu di terminal saya ketemu orang bertato, kok bau alkohol, kotor dan sebagainya. Macem-macem lah gitu ya. Kalau secara tampilan kan orang jahat kan, tapi karena saya percaya di balik tampilan jahat atau sikap apapun, di dalamnya pasti ada sisi baiknya. Iya, pasti punya hati nurani yang baik. Jadi saya ngobrol, saya menatap saya benar-benar berusaha untuk sampai ke hatinya, gitu. Dengan sikap sopan dan sebagainya. Akhirnya kita ngobrol. Pada saat saya digangguin preman lain, preman itu yang malah nolongin. Gitu. Lu ngapain ada di sini, kata yang itu. Iya bang, lagi nungguin temen gitu. Terus cewek kayak lu ada di sini nggak aman, tau gak? Jadi baik yang itu, yang ketemu sama saya. Pada saat saya digangguin sama preman lain kan saya di situ bergerak-gerak gitu. Kemana ya, mau kemana? Karena belum ada tujuan saat itu. Iya, saya tidur di mana ya gitu. Masih galau lah gitu kalau kata. Dan juga ingin mengenal Jakarta. Saya ngeliat anak kecil tengah malam masih ngamen gitu kan. Masih nyari uang, kata saya ini bagai katak dalam tempurung. Baru tahu kehidupan kayak gini ya gitu. Dunia ini kayak gini, sekeras ini. Saya yang sepertinya susah, ternyata di luaran banyak yang susah gitu. Banyak yang mungkin lebih susah, harus tinggal di jalanan dan sebagainya. Gitu. Terus sempat kayak ada yang nyangka saya, nggak tahu sih kalau dibilang nyangka perempuan malam kan nggak mungkin ya kan, pakai hijab gitu. Tapi mungkin karena lagi mabuk itu kayak mau di apa-apain lah gitu. Itu jadi berantem sama yang preman yang bantuin yang itu. Jadi semakin saya yakin bahwa semua orang itu baik dasarnya. Cuma kalau dia lagi nggak baik itu ada sebab aja gitu. Pasti bisa baik gitu. Pasti di dalam sisi manusia itu ada sisi baiknya ya, dan itu yakin aja gitu ya. Kayak Allah juga kasih jalan juga gitu ya. Teh Fatimah juga dipertemukan orang-orang yang memang baik gitu ya. Jadi ya insya Allah yang saat itu mungkin ngeganggu atau apa, malah sekarang dia jadi orang yang seperti apa kita nggak tahu ya. Mungkin dia sekarang udah jadi seseorang yang ternyata udah membantuin banyak orang juga, kita nggak pernah tahu ya. Nah terus saat itu lagi sulit banget kan, apalagi Teh Fatimah waktu itu berarti udah kerja ya berarti ya yang di kos-kosan itu? Itu keluar dari PT Matel. Oh, jadi saya keluar dari PT Matel karena saya berpikir saya kalau jadi karyawan aja kayaknya lama deh gitu untuk bisa mencapai suatu kesuksesan finansial gitu. Jadi saya berpikir saya ingin mengetahui lebih banyak tentang kehidupan. Nah itu gimana tuh kehidupan sehari-harinya Teh Fatimah? Mungkin kalau misalnya kemarin di perusahaan Matel kan udah ada wismanya, udah kerja, udah istilahnya gaji udah tetap, udah tahu. Mutusin untuk berhenti, uangnya habis di perjalanan gitu, untuk kosan, untuk makan dan sebagainya. Nah di situ saya berbulan-bulan tidur dari masjid ke masjid, dari kardus ke kardus gitu. Terus sempat kenalan sama orang, lalu jaga warnet. Jadi itu zamannya warnet pada saat itu. Kalau sekarang masih zaman nggak tuh? Udah enggak ya, jarang kayaknya ya. Nah terus akhirnya? Iya seperti itu. Jadi kadang-kadang lapar, tapi dapat kayak itulah jaga warnet, dapat makan gitu. Terus ketemu pernah saya ikut makan sama kalau saya ingat saya berpikir gimana cara saya menemukan beliau. Jadi beliau sendiri tukang pemulung. Beliau pemulung, saya ikut sama beliau, saya tidur sama beliau, beliau ngasih saya makan. Cuma saya nggak punya akses untuk menemukan beliau gitu. Sampai sekarang? Bagaimana caranya? Gitu. Beliau kan nggak mungkin punya medsos rasanya. Gitu. Itu ibu-ibu tidak punya anak, tidak punya keluarga. Gitu. Di situ saya berpikir saya harus berkeluarga deh. Kayaknya sedih juga ya hidup sendirian setua ini, nggak punya siapa-siapa gitu. Jadi Teteh tuh bener-bener
sambil belajar banget ya. Maksudnya ngeliatin kehidupan gitu ya. Ngeliatin ternyata, oh ternyata banyak loh yang lebih susah dari saya gitu. Oh ternyata kehidupan dunia tuh keras banget. Oh ternyata ketika hidup sendiri juga nggak enak ya. Kita butuh pendamping gitu, butuh sosok orang yang bisa support kita, pengen punya keluarga. Berarti dari perjalanan itu Teteh tuh mempelajari itu semua ya. Nah, aku mau nanya, Teteh ini akhirnya menemukan, kan sekarang kita melihat Teteh sesukses ini gitu ya. Nah, Teteh akhirnya membuat sesuatu itu nikah dulu atau membuat sesuatu yang besar itu dulu? Sebetulnya dari zaman SMA saya tuh udah sering bikin sabun. Jadi kadang-kadang sama nenek kan waktu itu masih suka punya uang dibanding ibu, kadang-kadang nenek lebih punya uang gitu. Pengen belajar bikin sabun nih gitu, mak, manggilnya kan mak gitu. Terus sabun kayak gimana gitu, bikin dari modal dari nenek gitu. Jadi pada saat itu aja kadang-kadang suka jual sabun bikinan. Nah kalau tadi saya cerita saya pengen menikah gitu, kemudian orang tua saya mengarahkan untuk menikah lah. Beliau sudah mempersiapkan jodoh untuk saya. Oh, berarti umur berapa tuh? 21. Oh, baik. Umur 21 saya dinikahkan. Ternyata di perjalanan pernikahan saya selama menikah juga bekerja keras gitu. Punya kursusan yang saat itu menjadi kursusan terbesar di Rangkas Bitung. Nah, warga Rangkas Bitung mana nih? Mungkin tahu ya, Easy. Namanya Easy Course, itu sempat jadi yang terbesar di Rangkas Bitung. Nah, tapi ternyata jodohnya pendek. Gitu, jodohnya pendek, berpisah. Bercerai. Setelah bercerai, saya bangun lagi lembaga pendidikan. Alhamdulillah besar, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa merasakan kuliah di 2 kampus langsung sekaligus, pendidikan agama dan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian adik-adik juga kuliah semua gitu. Karena orang tua tidak nyaman melihat saya tanpa suami, menikah lagi. Oh gitu. Jodohnya pendek lagi. Oh gitu. Jadi memang di balik perjalanan manusia itu ada sisi-sisi ininya ya, beda. Nah, salah satu rezeki pernikahan saya pendek-pendek yang lalu itu. Gitu, jodoh pendek lagi. Pada saat itu memulai Batrisya. Pada saat single parent yang kedua. Saya memulai lagi memulai bisnis Batrisya. Jadi kalau waktu menikah yang kedua itu beliaunya agak posesif saking sayangnya. Jadi geraknya terbatas gitu. Setelah saya sendirian, saya membangun Batrisya. Mulainya sebetulnya nggak terlalu niat amat jualan sih. Jadi saya kan saya sakit rahim. Tapi untuk pap smear biayanya belum ada, jadi saya tidak bisa mengatakan itu kanker. Tapi memang pendarahan yang terus-menerus. Gitu. Saya belajar herbal, saya pelajari tentang herbal dari mulai daun binahong, rumput mutiara, umbi dewa, kemudian sampailah saya belajar tentang virgin coconut oil. Gitu. Jadi virgin coconut oil itu kan mengandung asam laurat yang lebih dari 50%. Gitu. Saya bilang kenapa virgin coconut oil ini sampai mantan menteri koperasi itu dinyatakan sembuh dari sirosis hati, asbabnya minum virgin coconut oil. Nah, pada saat itu belum terlalu booming, tapi sudah ada testimoni yang sebesar itu. Saya pelajari ternyata ada asam laurat. Asam laurat itu masuk ke dalam tubuh menjadi monolaurin. Monolaurin masuk ke sel-sel, memperbaiki sel-sel yang rusak. Kenapa bisa mengobati? Apapun selnya itu ya. Termasuk kayak kok bisa mengobati diabetes? Masuk ke dalam pankreas. Pankreasnya sel-sel di dalam pankreasnya diaktifkan kembali sehingga bisa memproduksi insulin. Gitu kan. Kalau diabetes kan karena insulinnya minim kan. Betul. Kalau di medis suntik insulin, habis insulinnya suntik lagi. Tapi kalau herbal kan karena dia yang meng-create gitu ya. Betul. Bagaimana supaya tubuh memproduksi sendiri insulinnya. Oke, berarti Teh bisa dibilang Teteh itu belajar herbal karena pengen nyoba
nyembuhin diri sendiri saat itu ya, karena Betul. apa ya kira-kira nih yang cocok gitu, karena biaya-biaya untuk ke dokter mungkin saat itu masih terbatas gitu ya, jadi Teteh belajar itu herbal-herbal. Betul, jadi saya termasuk orang yang optimis mungkin ya, optimis tingkat tinggi. Berarti itu belajar ke tempat yang resmi, maksudnya emang benar-benar sekolah herbal atau otodidak atau gimana? Gurunya internet. Gurunya Mbak Google. Gurunya MIRC. Jadi tapi saya tahu bahwa di internet itu ada banyak sumber. Jadi kita tidak bisa percaya pada satu sumber. Jadi sebanyak-banyaknya sumber nanti kita lihat paling banyak dan paling valid gitu. Yang jurnal-jurnalnya lebih terpercaya. Lebih banyak gitu. diakuin lah. Betul. Gitu ya. Berarti Teteh termasuk orang yang emang suka belajar ya? Iya, bisa dibilang begitu. Sampai sekarang pun zaman sekarang kan beda ya, TikTok segala macam. Ya saya tetap belajar gitu. Apa sih yang disukai di TikTok? Apa ya? Memang beberapa hal akhirnya saya bilang tidak semua saya bisa adaptasi. Untuk di TikTok nih kayaknya saya nggak terlalu bisa beradaptasi. Tapi viral terus ya Teh di TikTok, walaupun nggak bisa viral tapi ternyata tetap kisah saya ternyata yang ya. masuk ke TikTok. Masya Allah. Nah ini akhirnya Teteh terjun di bisnis herbal, dari yang belajar karena pengen nyoba nyembuhin diri sendiri, terus akhirnya Teteh juga yakin bahwa yaudah coba deh. Nah, kemudian kembali ke tadi virgin coconut oil. Saya mempelajari virgin coconut oil, ternyata khasiatnya sangat luar biasa dan cara membuatnya ternyata beda-beda. Gitu. Saya mencoba membuat virgin coconut oil tanpa bahan kimia, tanpa enzimatis. Enzimatis itu kan mencampurkan kayak zat papain dan sebagainya. Tanpa pemanasan, ada yang membuat VCO dengan pemanasan suhu rendah. Saya betul-betul murni. Saya mempelajari bahwa minyak santan adalah satuan dari air, globula protein, minyak. Gitu. Nah, itu bagaimana caranya supaya globula protein ini pecah sehingga nanti minyaknya lebih banyak gitu. Minyak naik, misah. Jadi misah gitu. Betul, globula protein itu pengikat. Pengikat antara air, protein dan minyak. Santan itu mengandung 3 itu kan. Diikat oleh globulanya, globula protein. Nah, gimana caranya pecah? Jadi saya pakai mixer waktu itu, semanual itu. Cuma pakai mixer dikocok, pecah si globulanya, pisah sendiri minyak. Oh benar tuh minyak pisah. Minyak ke atas, kemudian air ke bawah karena massa air kan lebih berat. Gitu, air ke bawah, tengahnya protein. Jadi minyak paling atas kan, diambil minyaknya, saya konsumsi, ternyata sangat baik untuk kesehatan saya. Alhamdulillah sampai saya sembuh gitu ya dari penyakit itu, dibantu juga dengan daun binahong dan sebagainya. Saya cerita di media di Agromaret, Agromania, Yahoo Answer dan sebagainya. Oh, di saat itu ya, pokoknya pada zaman itulah, aplikasi-aplikasi zaman itu. Saya ceritakan, saya bilang kira-kira kayak gini kayaknya. Guys, tahu nggak? Iya, untuk kau zaman sekarang gitu ya. Guys, tahu nggak sih guys? Kalau dulu gan. Kalau dulu gan, betul gan. Jadi kira-kira kalau zaman sekarang gitu kan agak lupa. Tahu nggak, ternyata di sekeliling kita ada banyak obat-obatan yang benar-benar berdampak bagus buat kesehatan. Nah, ada daun binahong itu banyak di pinggiran sawah, saya bilang. Itu tahu nggak manfaatnya? Saya ceritain kandungannya apa dan sebagainya. Mengandung saponin, tanin dan sebagainya yang bisa buat ngobatin luka dalam, luka luar. Kemudian ada juga virgin coconut oil nih guys, gitu kan. Nih kan gitu. Ini tuh bikinnya gampang. Jadi santan, saya bilang, ya, saya kasih tahu caranya. Oh, dikasih tahu tuh. Kasih caranya. Tahu. Bahkan saya bikin sabun juga saya kasih tahu. Jadi pertama saya ngasih tahu cara bikin VCO. Ini cara bikin VCO kayak gini. Modalnya ini manfaatnya bagus banget. Kalau masih penasaran, masih bingung cara bikinnya, hubungi nomor saya. Oh, gitu. Itu mulai dari situ. Kalau dulu mungkin blog kali ya, blog ya kan, blogger gitu ya. Kalau dulu kan mereka sharingnya di blog, terus habis itu mereka yang pengen tahu, udah deh cari tahu entah itu di balas komen ya kalau nggak salah, atau ke nomor yang memang udah dicantumin di situ. Betul. Nah, saat itu gimana antusiasme orang-orang? Banyak yang nanya-nanya cara, banyak juga yang order. Saya nggak berpikir sejauh itu sebetulnya. Memang mau sharing aja gitu. Caranya gini. Ternyata Mbak aku bikin tapi susah loh Mbak. Gini. Hasilnya cuma segini.
Saya bilang nanti begini masih saya kasih, tapi tahu. enggak lah, saya bikinin aja lah sama jenengan gitu. Apa bikinin berapa, kan saya udah jelasin modalnya sekian, udah kebayang kan. Jadi berarti kira-kira kalau bikinlah 10 liter gitu, total modal sekian, ditransfer modalnya. Gitu. Setelah saya kirim, ditransfer uang terima kasihnya gitu. Namanya margin ya. Dan terus akhirnya repeat tuh, maksudnya banyak yang pesan. Ada yang bahkan banyak itu ya, sampai yang minta 1000 liter, yang minta, ada yang cuma literan pakai botol mineral saya kirim gitu. Terus ada jadi benar-benar masih jerigen. Manual banget ya, maksudnya ya udah kayak kita jual ya masa adanya gini, belum ada merek, belum ada apa tuh saat itu? Saat itu belum ada merek sama sekali, no brand. Kemudian ada yang Mbak, aku ini kena wasir sampai pendarahan habis berkantong-kantong katanya. Obatnya apa ya? Kalau di herbal itu coba Mas virgin coconut oil dicampur dengan tomat kukus. Tomat dikukus, dimasukin ke gelas, campur dengan virgin coconut oil 3 sendok atau 5 sendok kalau sekuatnya, diaduk, dikonsumsi sehari minimal 3 kali. Itu bikin pagi segitu, siang segitu, malam segitu. 3 kali sehari pokoknya. Besoknya nelpon, Mbak, padahal sama dokter nggak berhenti loh untuk pendarahan. Kasih apa kali ya? Tapi pakai yang kemarin Mbak bilang itu sembuh loh gitu. Bikinin sekian gitu, karena dia mungkin sharing, banyak yang mau, akhirnya jadi pedagang juga orang tersebut. Oh, Masya Allah. Nah, berarti dari situlah akhirnya keluar Batrisya ini? Betul, akhirnya banyak orang mengirimkan modal, bisa dibilang begitu ya, karena kan mereka ya dari hasil-hasil orderan mereka juga sebenarnya. Betul. Ya. Berapa lama Mbak? Apanya tuh? Akhirnya lahir Batrisya setelah diawali dengan sharing, order, terus akhirnya lahir Batrisya. Saat itu saya belum pakai stiker asli, hanya jadi ini misalnya VCO, diisi VCO gitu, masih ada tuh, saya simpen screenshotnya, ya postingan saya diisi VCO, lalu ditempel stikernya editan. Saya buat desain Batrisya. Apa arti Batrisya? Anak saya yang saat itu masih bayi gitu, saya jadikan nama brand ya, Batrisya. Perempuan satu-satunya. Tapi masih penasaran, berarti ini yang Teh Fatimah ini bikin buku omset miliar tanpa modal. Berarti inilah yang dibilangin tanpa modal tadi. Tanpa modal uang ya gitu. Kira-kira ya, walaupun akhirnya jadi kontroversi sih. Pikiran modal gitu kan. Tapi kan beda ya. Orang kan kalau misalnya modal kita bisnis itu kan lebih ke kapital. Kapital terus harga sekian gitu kan. Kita kayak udah harus kumpul sekian baru bisa dapat bisnis. Padahal dari modal ya itu emang modal bisa dibilang, tapi kecil lah gitu ya. Maksudnya salah satu ikhtiar kita lah gitu. Itu adalah dari yang Teh Fatimah sharing-sharing, akhirnya banyak orderan, itulah yang Teh Fatimah jadikan modal untuk membangun Batrisya ini. Iya, salah satu yang sekarang jadi stokis Batrisya itu juga berawal dari googling tentang cara membuat sabun. Nah, ketemulah blog saya, cara membuat sabun tanpa deterjen. Gitu. Saat itu kan kayak aneh, sabun nggak pakai deterjen? Kayak nggak mungkin. Terus busanya gimana dong gitu? Deterjen kan, orang mengenal bahwa deterjen itu busa gitu kan, atau dari deterjen. Nah, ternyata saya sebetulnya itu permintaan customer juga, bukan ide saya sendiri. Jadi ketika saya memproduksi VCO, Mbak, VCO kan bagus ya buat kesehatan, buat kulit dan sebagainya. Bikin dong sabunnya gitu. Oh, jadi banyak permintaan gitu ya? Bikin dong lotionnya, bikin dong ini itu gitu. Nah, saya pada saat googling mempelajari tentang busa sendiri kan nggak baik ya buat kulit, buat kesehatan. Bahkan saya dulu saking penasarannya pengen semua herbal, saya pernah bikin sabun cuci piring herbal, nggak pakai deterjen. Terus? Pakai daun wera. Jadi ada daun yang mengandung busa. Oh, jadi nggak pakai deterjen, dengan ini udah keluar busa. Betul. Jadi daun tersebut dibejak-bejak itu mengeluarkan busa. Jadi banyak orang yang nggak mengenal bahwa di dunia herbal itu ada banyak yang excited lah ya, exciting ya, luar biasa gitu. Ternyata segala sesuatu yang diciptain Allah itu sebenarnya ada manfaatnya gitu ya. Tinggal kita menelaah aja gitu, apa aja. Kayak tadi aja tuh daun wela, saya nggak pernah dengar daun wela apaan, ya taunya daun wele-wele.
Kalau Mela nggak pernah dengar. Oh gitu. Nah, saya membuat sabun, saya ceritakan tuh cara membuat sabun tanpa deterjen. Banyak orang masuk kan, komen-komentar dan sebagainya. Dan pada akhirnya, karena memang membuat sabun itu butuh kesabaran juga. Masa agingnya itu 40 hari. Gitu. Jadi kalau mau membuat sabun ala saya gitu kan, ala Batrisia, ini caranya begini, kemudian agingnya selama 40 hari. Untuk apa? Untuk menguapkan. Jadi walaupun ini tanpa deterjen, tapi ada bahan kimia untuk proses saponifikasinya. Jadi ada cairan lye dicampur dengan VCO, itu menghasilkan busa yang membersihkan. Tetapi cairan lye ini adalah kimia. Maka masa aging untuk membuang si kimia ini 40 hari. Aduh lama banget. Ini kapan hasil duitnya gitu ya. Akhirnya lo bikinin aja lah, aku udah punya pasar gitu. Jadi orang dari yang ini, sudah punya pasar, yang sudah punya brand, bikinin dong merek ini gitu. 1.000 dulu bisa nggak? 3.000 deh, saya bilang. Mau kalau 3.000 saya bikinin, ya boleh, bikinlah 3.000 untuk merek tersebut. Itu berarti benar-benar dari rumahan atau emang udah? Masih rumahan. 3.000 gitu. pieces tuh? 3.000 piece, masih pakai bak lah. Terus kan lama dong nunggunya, 3.000 pieces 40 hari, berarti harus ada di satu tempat sendiri berarti? Iya, jadi 40 hari kemudian baru dikirim. Gitu. Pada saat, sampai sekarang itu masih jarang yang menyanggupi untuk memproduksi itu gitu. Dan memang kenapa Batrisia bisa dikatakan, kita sering bilang, pokoknya saya pede, produk kita itu beda dari yang lain gitu. Hebat. Gitu. Nah, tahun 2019 lah. Tahun 2019 usaha saya ini bisa dikatakan lagi kencang-kencangnya, sampai alhamdulillah terbeli pabrik. Masya Allah. Gitu. Itu berapa tahun tuh Mbak dari awal? Pertama launching buku 2016, itu sudah omset 1 miliaran tapi belum punya pabrik. Masih numpang di pabrik orang. Oke, berarti Batrisia tahun berapa lahirnya? 2012. 2012, terus bikin buku. Bikin buku omset miliar tanpa modal 2016. Berarti itu 2012 ke 2016 sudah dapat 1 miliar tuh. Itu launching buku omset miliar tanpa modal karena saat itu omset sudah 1 miliaran. Emang bener gitu. Betul. Ya. Tapi baru banget, baru mencapai 1 miliaran, baru punya rumah, baru punya mobil. Sebelumnya waktu masih ratusan juta masih naik angkot gitu ya, bawa masih gusur karung. Oh, udah 3.000 tuh yang pesan? Iya, masih itu untuk menampung orderan yang ribuan itu, saya bawa karung sendiri, 2 karung kemasan. 2 karung besar-besar gitu, saya gusur-gusur naik bis. Bisnya habis, naik kereta habis, naik bis gitu. Lanjut lagi gitu. Lanjut. Kan? Ya Allah. Seperti itu, masih luar biasa pertarungan. Saat itu ya? Saat itu. Nah, kemudian mulai numpang produksi di pabrik orang, namanya Maklon ya. Oh, Maklon. Maklon di pabrik, di PT, di beberapa pabrik, nyoba beberapa pabrik. Kemudian tahun 2019, alhamdulillah Allah izinkan punya pabrik. Masya Allah. Gitu. Tapi manajemennya acak-acakan. Jadi saat itu saya sibuk nampung orderan yang banyak. Jadi sistem acak-acakan, manajemen acak-acakan, perpajakan dan sebagainya. Wah, pokoknya nggak ini. Medsos nggak terurus saat itu, medsos. Karena mikirin produksi yang masuk pokoknya. Ya, udah produksi aja. Nggak mikirin gimana nantinya udah. Web nggak punya gitu, adanya cuman blog. Ya web bisa dibilang ada tapi hidup segan mati tak mau. Karena lebih asik yang ini kan. Betul, jadinya fokusnya cuma ke satu tempat ya. Bukan lebih asik sih, lebih tepatnya mungkin karena setiap orang kapasitasnya di mana gitu ya. Nah, saya kayaknya kurang kapasitas di bagian itu, di sistem, di manajemen dan sebagainya. Nah, bertemulah dengan beliau. Berarti di tengah-tengah nih, ketika perjalanan Batrisia gitu ya, pernah nggak sih ngalamin kegagalan? Atau ya namanya produksi kayak gini kan pasti nggak
nggak jauh dari produksi failed atau seperti apa, atau mungkin ketemu sama orang-orang yang ya ada keinginan menipu atau segala macam, itu pernah nggak Patricia sendiri? Kalau keinginan menipu, saya sering berpikir tidak sengaja sih. Jadi kayak saya pernah maklon di suatu perusahaan, sudah dibayar banyak gitu ya. Pada saat itu sekian ratus juta itu besar buat saya, tapi berbulan-bulan nggak ada kabar. Gitu, itu pernah. Tapi ternyata sepertinya memang ada entah kecelakaan, entah apa, saya kurang tahu. Gitu, beberapa bulan kemudian akhirnya saya cari teman untuk datang ke tempat itu karena jauh lokasinya. Dan alhamdulillah sudah saya dapatkan hak saya. Gitu. Tapi kalau di Patricia itu lebih ke ini maintain seller. Gitu. Jadi pada saat itu kita merasa kayak booming gitu ya, padahal masih banyak kota yang belum terjamah gitu. Kita tuh besar di Jambi gitu. Kalau sekarang di Demak, kemudian di mana Purworejo dan sebagainya, itu kan seller banyak nih. Nah itu bagaimana maintain supaya persaingan antar seller ini sehat, baik gitu, itu challenging lah. Ini gitu, lagi ya, tantangan baru lagi gitu ya, gimana caranya untuk bisa lebih baik lagi untuk reseller dan lain sebagainya. Nah di Jambi itu dulu sampai ada banyak stokis. Stokis itu kan posisi tertinggi. Stokis itu belanjanya dulu masih berapa ratus juta, tapi karena terlalu banyak dinaikin tuh ininya targetnya, dan naik lagi, tapi tetap makin banyak gitu. Akhirnya dibuat aturan satu kota maksimal satu stokis gitu. Itu semua berjalan kayak saya merasa Allah kok baik banget ya sama saya. Di mana perjalanan kayak Allah kasih, saya pikir harus gimana ya, tidur bangun, oke, berarti harus ini gitu. Jadi kayaknya Allah kasih aja jalannya itu. Nggak, saya bilang kalau ditanya belajarnya dari mana, iya ya, saya ngobrol sama suami, itu siapa yang ngajarin ya, waktu ngajarin ini siapa yang ngajarin, waktu bikin sistem siapa yang ngajarin gitu. Allah baik banget ya sama kita gitu. Jadi itu Teh Fatimah yakin banget ini semua emang Allah yang kasih petunjuk. Iya. Jadi learning by doing itu ya termasuk Allah semua kasih petunjuk, bukan cuma kasih petunjuk kalau menurut saya. Termasuk Allah hadirkan orang-orang yang dulu ngeludahin saya, yang dulu ngebully saya, yang dulu berbagai, itu semuanya udah skenarionya Allah gitu. Sesempurna jalan itu. Garis kehidupannya seorang Fatimah Az-Zahra gitu. Betul, ya. Termasuk ya gagal dalam rumah tangga yang membuat saya pernah sampai Allah, perasaan saya udah berusaha sebaik-baiknya gitu. Ya Allah, saya mohon tunjukkan dosa saya yang mana gitu. Kenapa jodoh saya seperti ini gitu. Dulu sampai berpikir begitu. Tapi oh iya ya, perjalanannya memang harus begitu, untuk harus mengalami itu semua. Kemudian sekarang bertemu dengan suami yang full support gitu ya. Alhamdulillah. Emang itu jalannya semua ya Teh. Saya sehari-hari tuh karena pernah mengalami itu, jadi rasa bersyukurnya kan beda. Saya dikasih susah, sekarang Allah kasih kecukupan, bersyukurnya kan beda. Saya pernah dikasih rumah tangga yang tidak cocok, sekarang tiap hari rasanya saya bisa merasakan rumah tangga yang setiap hari bahagia ya gitu. Masya Allah ya. Jadi semua proses ya. Betul. Nah tapi kita bicara proses, ada beberapa orang yang nggak percaya proses Teh. Terbukti dari cerita kesuksesan Teteh yang 10 tahun yang luar biasa ini, ternyata ada aja gitu yang mencibir gitu, yang nggak percaya, bilangnya bahwa 10 tahun pesugihan nih pasti, 10 tahun ada inilah ada itulah. Nah ini gimana, emang masih ada juga ternyata orang seperti itu Teh? Dan ternyata masih banyak orang percaya pesugihan. Iya, nah ini kan Teteh bisa menepis semuanya ya, bahwa dengan usaha, ikhtiar, doa. Iya. Nah ini Teteh gimana menanggapi ini semua? Ada banyak hal yang di luar nalar manusia gitu. Saya kalau mengandalkan kehebatan diri saya, nggak akan jadi apa-apa. Gitu. Saya bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada yang nanya, Teh kunci suksesnya apa? Teh apa yang membuat Teteh sebesar ini? Nggak ada. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang hebat. Saya bukan orang pinter. Tapi Allah kasih kemudahan itu.
Gitu. Semuanya Allah aja. Allah mau balikin saya, twing gitu. Kamu miskin, ya udah, jangan pernah misalnya, aduh gimana kalau saya nanti miskin? Ya ada Allah. Allah yang berkehendak kamu kaya, Allah yang berkehendak kamu miskin gitu. Kalau Allah berkehendak kamu miskin berarti itulah yang baik buat kamu gitu. Tapi berarti kalau kita miskin ya udah terima aja, enggak juga. Dalam Islam itu kan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Kekayaan itu memberi kita peluang untuk bermanfaat sebanyak-banyaknya. Kita punya perusahaan berarti menjadi jalan nafkah bagi banyak orang. Tapi itu tujuannya jangan kayanya, bermanfaat untuk banyak orangnya gitu. Saya bisa sebesar ini mungkin kalau bisa dibilang ini adalah kesuksesan ya. Kalau mungkin karena Allah ridho gitu. Karena saya ingin berperan untuk sebanyak-banyaknya orang. Tapi kalau saya dimiskinkan oleh Allah gimana? Ya Allah ingin saya mengalami itu ya berperan dengan kemiskinan saya. Waktu saya miskin, saya membantu nggak seberapa kepada tetangga saya itu. Tapi kan kalau kita niatnya saya mampunya segini. Allah kan Maha tahu seberapa besar niat kita dalam membantu orang. Maka yang kecil itu akan bernilai besar. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Wah, keren banget. Jadi kalau saya tuh sekarang suka ditanya, pernah ada distributor datang ke rumah ngobrol beberapa orang kalau butuh cas gitu ya. Teh pengen ngobrol dong, gimana? Teteh kan udah banyak uang gitu, udah punya pabrik, udah banyak lah gitu. Kalau dibilang berperan untuk banyak orang tuh udah banyak. Terus apa yang membuat teteh masih semangat untuk bekerja lagi dan sebagainya? Saya mikir gini, banyak orang yang ingin mendapatkan sesuap nasi aja, jungkir balik. Saya berpikir, bergerak dalam waktu 8 jam, itu bisa menghasilkan sekian. Kalau saya diam, sekian itu hilang kan? Gitu. Saya nggak ngapa-ngapain. Berarti kan peluang untuk mendapatkan sekian itu nggak ada. Sedangkan sekian itu bisa untuk berapa banyak perut, gitu kan? Makanya kadang-kadang ada juga yang ngobrol, Umi itu pelit banget sama diri sendiri. Beli tas mahal, ngelihat ini, mahal. Ngelihat itu, mahal. Tapi kalau untuk kebutuhan pesantren sekian, nggak ada kata mahal. Saya bilang gini, itu tentang prioritas. Urusan perut, urusan kesehatan orang, urusan nyawa, itu kalau kita masih bilang mahal, kalau kita masih sayang, itu kita pelitnya sama Allah. Orang itu punya Allah kok, mau dipelitin sama Allah, ya nggak? Tapi kalau kita mau beli sesuatu yang mahal buat diri kita, masih banyak yang lebih membutuhkan kan begitu. Masya Allah. Aduh, keren banget sih. Ini ngena banget nih. Ngena banget, Masya Allah. Doa apa sih Teh? Yang selalu Teteh panjatin atau mungkin amalan apa yang selalu Teteh lakuin gitu? Ini Masya Allah banget loh. Dari cerita Teteh zaman dulunya gitu ya. Teteh tetap aja sabar, tetap aja doa sama Allah, tetap aja nggak mau cerita kemanapun gitu. Gimana keadaan Teteh? Sampai sekarang pun gitu ya, Teteh mau kayak apa udah ikhlas aja gitu. Yang penting Teteh usaha, insya Allah kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Apa sih Teh doanya Teh biar kita bisa kayak gitu Teh? Saya nggak merasa punya amalan-amalan khusus ya, tapi ibu saya selalu menitipkan kemanapun pergi jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu memang sumber segala ilmu dan sumber kedamaian. Jadi saya suka ngobrol dengan keluarga, dengan anak, gitu. Al-Quran adalah sumber segala ilmu kalau kita mempelajarinya sampai mendalam. Tapi satu hal yang ingin saya pesan kepada semua orang, kalau kita sholatnya sebaik-baiknya, merasa bertemu dengan Allah, maka itu kebaikannya untuk kita. Kebaikannya untuk kita. Ketika kita sholat, saya lagi galau, lagi gamang, lagi nggak nyaman, saya sholat. Dalam sholat saya berusaha untuk bertemu dengan Allah. Allah sampai merasa bertemu gitu. Maka itu pasti
pasti jiwanya menjadi damai, semua masalah menjadi kecil, hidup ini menjadi ringan, itu pasti. Maka kalau saya bilang surga itu adalah kebaikan. Seperti apa surga? Biar Allah aja yang atur lah, gitu. Itu urusan Allah gitu. Tapi kita semua aturan di dalam Islam itu baik, pasti baik. Lalu apa yang Teteh cari misalnya, atau apa yang mencari di kehidupan ini? Kedamaian, kebahagiaan, kebaikan. Dan itu sebetulnya semua orang menginginkan itu. Sayangnya banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah melalui harta. Ya, materi. Iya, melalui materi. Kedamaian itu melalui support sistem di sekitar. Gitu. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita paksakan. Karena itu ada di luar diri. Maka yang paling penting untuk mencapai kebahagiaan, kesuksesan, kedamaian itu harus dari sini, dari diri. Siapa yang bisa memberikan kedamaian, kesuksesan, kebahagiaan semuanya? Allah. Dan Allah itu ada di sini. Semua orang itu di dalam dirinya Allah gitu. Orang percaya sama Allah, orang selalu bersama Allah, maka segala kebaikan akan menjadi miliknya. Nah, Teh, ini apa ya? Mungkin di luaran sana gitu ya, banyak banget yang pengen jadi sukses juga seperti Teteh gitu ya. Pengen juga nih punya omset miliaran tanpa modal juga gitu. Tapi sebenarnya apa nih yang harus mereka punya dulu dari awal gitu? Supaya mereka bisa sukses, dan ketika sukses bisa maintain ini semua juga gitu. Karena kan ya alhamdulillah ya, 10 tahun perjalanan, September kemarin 10 tahun. Yeah. Terus ini kan juga sebenarnya masih banyak PR lagi gitu, betul, ya memang betul, harus diinin. Karena kalau nggak ada PR, udah nggak ada ini lagi gitu ya, kayak nggak ada ngapain lagi gitu ya. Pasti kan banyak lagi proses. Nah, tapi untuk di awal-awal nih yang masih pemula, apalagi masih anak-anak muda yang mungkin mereka baru lulus kuliah, terkadang akademik aja udah setinggi-tingginya tapi bingung nih, lapangan pekerjaan nggak terlalu banyak. Nah, kira-kira apa nih yang bisa mereka lakuin? Iya, ada 3 kata yang biasa saya sebut-sebut, tulus, fokus, serius. Tulus, kalau kita tulus itu berpikirnya adalah untuk kebaikan orang. Maka pada saat itu saya mau buka kursusan, karena saat itu kursusan adalah yang dibutuhkan banyak orang gitu. Oh, kursus ini yang lagi dibutuhkan, oh ini gitu. Kemudian dalam jualan, saya mau menjual ini adalah baik gitu. Jadi tujuannya harus kebaikan dulu nih. Saya membawa kebaikan untuk orang, atau saya membawa manfaat. Jadi tujuannya baik, tulus, maka insya Allah orang yang tulus itu tidak akan mengenal capek, tidak akan mengenal baper. Contohnya, kita sebagai, kalau saya kan bisa dibilang awalnya pedagang ya, sekarang juga masih pedagang, cuman bedanya lebih lingkupnya ya. Gitu. Jadi ada istilah di dunia dagang online itu, apa namanya? Cat lama beli kagak. Aduh, kok berasa ya? Jadi CLBK, kalau orang tulus itu nggak akan bete ketemu yang chat lama beli kagak, karena apa? Chat kita memberikan informasi itu baik, Allah yang balas. Oh gitu ya. Jadi kan chat lama langsung di blok ya. Lama banget nih, goblok juga nih nggak beli-beli gitu. itu iya, salah satu keikhlasan kita ya. Iya, kalau kita tulus ya. Orang yang tadinya chat lama beli kagak itu tahu-tahunya inget, oh ya di sono no yang enak tuh, katanya apa, konsultasinya. Dia bisa nyampein ya, mulut ke mulut. Dia cerita ke orang, atau dia pun order suatu hari. Kita nggak pernah tahu kita kapan tahu. Ya. Mungkin saat itu dia belum butuh-butuh banget gitu ya. Andai pun itu tidak kembali, tapi ketika kita tulus, niatnya baik, kan itu adalah kebaikan. Kebaikan itu sudah pasti kembali kepada diri kita, gitu kan. Nah kemudian ketika kita promosi terus, gak ada yang beli. Kalau kita tulus, promosi itu adalah menginformasikan sesuatu yang baik, ya kan, membagikan sesuatu yang ini tuh bermanfaat. Kalau niatnya tulus, dia akan terus lakukan. Kemudian fokus. Kalau memilih bisnis, jangan hari ini bisnis ini, besok bisnis ini, terus kapan kelarnya gitu. Jadi ini urusin dulu deh satu bisnis ini sampai di tahap tertentu. Berapa lama sih Teh biasanya ketika akhirnya memutusin kayak yaudah emang ini mungkin nggak cocok buat kita? Biasanya dilihat dari ini juga sih, apa namanya, orang-orang ini berapa banyak sih yang butuh. Ketika memang kok nggak banyak yang butuh ini ya, gitu.
berasa gitu. Ternyata orang ini produk ini tidak dibutuhkan atau saya kurang dalam menyampaikan produk ini, dalam menginformasikan produk ini. Itu kan ada dua. Itu yang mana kira-kira kita bisa ukur diri kita sudah seberapa maksimal menyampaikan seberapa besar manfaat ini produk ini. Tapi kalau saya biasanya, kalau saya yakin ini bagus banget, maka saya akan terus gitu ya? Terus menginformasikan ini tuh bagus, tahu nggak sih gitu kan. Ya itu dia karena makanya butuh fokus itu ya. Karena memang kita fokus yakin bahwa ini produknya bisa walaupun nanti waktunya nanti kayak ada feeling sendiri gitu kali ya Teh. Mungkin ya itu petunjuk dari Allah juga. Kita kan doanya sama Allah. Mungkin ketika emang udah usaha udah paling ini ternyata nggak bisa, ya udah kita coba yang lain gitu. Tapi insya Allah ya kalau fokus pasti kan kita lebih ikhtiar lebih banyak, minta sama Allah juga lebih besar gitu ya. Insya Allah malah dimudahkan insya Allah ya. Ya makanya termasuk yang menjual produk saya gitu. Saya sarankan digunakan dulu, percaya dulu ini bagus, rasakan dulu, baru apa yang kita sampaikan tuh ada ruhnya. Tapi kalau kita cuma ini bagus, padahal kitanya nggak benar-benar yakin, nggak ada ruhnya itu yang disampaikan. Setuju. Gitu. Kemudian serius, jadi nggak asal-asalan, semuanya diseriusin lah gitu, nggak ngasal. Masya Allah, itu dia tadi ya, tulus, fokus, serius. Jadi segala sesuatu itu tulus dulu deh. Intinya segala yang kita lakuin itu ada tujuannya ya, tujuannya adalah kebaikan. Terus habis itu setelah tulus semuanya difokusin. Misalnya emang kita kayak Teh Fatimah tadi ya, dari awal karena ngerasa bahwa butuhnya untuk diri sendiri, ternyata herbal ini ternyata bagus banget ya. Betul. Ya kenapa enggak? Dari diri sendiri tulus ngasih informasi ke orang lain, akhirnya fokus nih ke herbal gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang diseriusin. Jadi besar kayak gini, Masya Allah. Ini banyak banget nih cerita yang luar biasa yang udah disampaikan ke kita semuanya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa didapetin. Ini ceritanya sangat menginspirasi sekali untuk kita semua. Jadi buat teman-teman yang ngerasa bahwa wah ini bagus banget nih, silahkan di save, bisa di share juga ke teman-teman semua. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman mau motong-motongin perbincangan kita, monggo silahkan di share karena sebanyak-banyaknya manfaat ini malah lebih baik lagi tersebar ya. Mudah-mudahan jadi jariah ya. Jadi jariah juga, Masya Allah. Teh Fatimah sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya. Ini bener-bener kena banget di saya juga ini. Doain juga kita semua di sini ya, kita semua berikhtiar. Ya saya juga baru mulai bisnis, mudah-mudahan dimudahin juga ya Teh. Tadi ini Masya Allah banget ya, tulus, fokus, serius deh pokoknya mintanya sama Allah. Oke, sekali lagi terima kasih Teh. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyaksikan obrolan kita. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen selalu update dengan video-video kita, bisa langsung nyalain lonceng kalian dan subscribe pastinya ya. Saya tadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.